Kalau soal ikat, saya loyalitas ikat, saya 100% saya ikat. Kenapa Pak? Karena Bagian dari keluarga apa? bukan lagi pegang. Saya ibaratnya gini, saya dari awal nih ikutin itu ikat apa sih, ternyata area seperti ini, tawuran dan yang lain sebagainya. Saya udah ikutin. Saya nggak, ibarat saya jalan di sawah yang ada lumpur, satu saya udah jeblok, saya harus jeblokin lagi, tanggung bahasanya gitu kan. Saya konsisten, saya pengen tahu, saya pengen ngawal siapapun pengurusnya, siapapun pengurusnya yang benar-benar tidak ada kepentingan pribadi, saya akan dukung 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Ini kedua kalinya podcast di Cup TV. Yang sebelumnya Bang Rama. Nah sekarang gua sama yang salah satu yang punya sejarah juga nih di dunia ICAP Jakarta. Ini salah satu perwakilan dari STM Jaya KG yang emang sejarahnya hampir mirip. Mungkin Bang Rama versi barat dan utara, nih versinya utara plus timurnya Jakarta. Kenapa bisa lahir ICAP dan dia sekarang masih eksis nih? Ya mungkin sebagian anggota ICAP udah kenal, tapi kita biar Abdul langsung aja kita selo buat penonton ICAP TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihadudin dari STM Jaya KG, alumni tahun 93. Alumni 93. Alumni 93. Ya, kita panggil sini Bang Haji Jihad untuk ya. ceritain sejarah. Kalau menurut Bang? Ya, siap. Biar nggak grogi ya. Lagi, gimana nih ceritanya nih? Yang ente tahu, ente masuk ICAP itu, kenal ICAP, awalnya gimana ya? Jadi gini, sebelumnya saya ada kabar teman saya Bang Ojak. Kebetulan saya di Pajak KG, salah satu ya pengurus juga gitu kan, diundang di Karyaguna. Ini tahun 2019. Tahun 2019 diundang di Karyaguna. Saya tanya ada acara apa Bang? Ya ada acara ya seperti ulang tahun gitu kan. ulang tahunnya Karyaguna. Ulang tahunnya Karyaguna. Itu acaranya sih duduk bareng. Tanggal itu yang November itu ya? November, tanggal 19 November 16 atau 19? Tanggal 19. 19 November. Saya lihat kalau nggak salah tanggal 19 November. 16 November, maaf. 2019. Disitulah kita hadir. Kita juga pengen tahu ada apa sih gitu kan. Ternyata karena saking ada beberapa ikatan alumni yang hadir, perwakilan. Ada berapa ikatan alumni? Kurang lebih 78 ikatan yang saya tahu ya. Mayoritas Jakarta mana? Jakarta Selatan mayoritas karena wilayahnya di selatan itu mayoritas sekali. Jakarta Timur nggak ada. Kayaknya kurang nggak jelas apa ada apa enggak. Jakarta Utara ya Jaya, Bahariwan, PLO ya terus yang dan Jakarta Barat udah pasti ada. Kampung Jawa ada. Setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, selesai acara ya setelah kita ngobrol-ngobrol adalah wacana Bang. Saat itu ada isu tawuran, masih banyak tawuran Bang. Jadi tawuran di daerah Jakarta Selatan itu masih tinggi, terutama untuk adik-adik kelas kita yang masih banyak kegiatan tawuran. Ya, nah disitulah kita ada wacana gimana Bang? Kita udah kumpul nih, udah cukup, lebih cukup lah untuk perwakilan dari sekolah-sekolah ya kan. Ya udah kita buat seperti perkumpulan ikatan alumni Bang se-DKI gitu. Waduh, se-DKI saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Bla 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 ngobrol-ngobrol panjang ya udah. Masih lah ngobrol, kita bentuklah itu namanya apa namanya gitu kan. Belum ada namanya nih. Belum ada nama kata-kata ICAP itu belum ada. Nah, kan karena ini perkumpulan, jadi kita buat sebuah ikatan organisasi
yang nanti sedikit melibatkan pelajar karena kita isunya minimalisir stok tawuran tersebut. Jadi kan, nah itulah ada masukan, ada gimana, ada ikatan alumni dan pelajar, ikatan alumni pelajar itu banyak hasilnya. Akhirnya kita sepakati kata ikatan alumni pelajar itulah yang dipilih, banyak opsi gitu. Itulah yang dipilih sampai kita deklarasi dong langsung. Enggak bisa deklarasi. Oh, belum deklarasi. Enggak ada deklarasi. Cuman baru kepilih. Ya, baru kepilih. Nah, berarti kan kalau udah ada apa namanya? Nama berarti ada struktur gitu kan. Hari itu juga kita buat struktur. Karena dari Karya Guna sebagai tuan rumah, ya kita hormati dong. Kita hormatin beliaulah kita angkat sebagai ketua ikatan tersebut. Sebagai hadiah lah ya. Hadiah kita dari para undangan. Udah kita dalam hal itu Abang Teguh Prasetyo. Teguh itu ketua ikatan alumni Pak. Teguh itu panitia. Oh, yang ketua panitia. Penyelenggara. Tapi yang kepilih akhirnya Teguh. Nah, disitulah kita terbentuklah ketua sekretariat bendara. Itu yang lainnya itu juga. Ya. Langsung di situ kepilih. Jadi ketuanya Teguh, sekretarisnya itu waktu ada wakil kalau nggak salah. Oh, ada wakil. Wakilnya Bang Sami kalau nggak salah di grafika. Bang Sohai apa? Sekjen. Bendaranya? Ibu Pipit dari Bahariwan. Bendaranya. Berarti strukturnya ketemu hari itu juga. Iya, jadi sini udah gitu. Bla 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 panjang lebar kita banyak sering obrol, sering kopdar kecil lah, 3-4 orang. Saya juga kadang ikut kalau saya bisa. Kadang saya nggak termasuk pengurus sih, Bang. Karena emang pengurus intinya. ASB-nya pokoknya berempat itu lah ya. Iya, berempat. Tapi belum ke arah divisi-divisi Bang ya? Belum ada divisi. Bla bla panjang lebar 1-2 lama lah 1-2 bulan. Karena Covid. Terkendala Covid ya kayak vakum gitu dah. Kayak vakum tapi ada komunikasi sedikit di WA aja gitu ya. Ada kita langsung buat grup di satu itu juga. Sambil berjalan setelah masih ada sedikit karena kita mengarah ke organisasi. Berarti kan harus ada nanti ADRT. ADRT terjadi tahun berapa? ADRT sekitar 2020 lah sekarang. Ya setelah itu baru memikirkan ADRT dan nanti ada deklarasi, pasti ada deklarasi gitu kan. Kita buatlah ada usulan yang mungkin ya seperti panitia pemilihan. Walaupun sudah secara aklamasi kita tunjuk ke Bang Teguh gitu. Ada seperti OC itu apa? OC itu seperti panitia, Bang. Panitia. Setiap acara. Iya. Panitia pemilihan. Pemilihan. Walaupun nanti secara aklamasi ada OC waktu itu OC-nya Abang Abdul Wadud dari Jaya. Nah, prosesnya kan KSB udah terbentuk Bang. Berarti ente mengalami hal Teguh nggak tahu ya resign atau gimana mengalami Bang ya? Itu 2000 berapa Bang? Teguh itu kan saya masuk bukan Teguh, saya masuk Sohai. Bang Teguh itu saya kurang tapi jelas ya tahun berapa ini sekarang sekitar 2 tahunan. Masih Covid. Setelah Covid. Berarti di 2021 an ya, kalau nggak salah. 2 atau 3 tahun, 2 tahunan lah, 1 atau 2 tahunan. Karena masih Covid. Jadi apa sih? Nggak ada kegiatan ya jadi. Nggak ada kegiatan. Karena Covid. Nggak ada kegiatan sekali. Mungkin. Walaupun buka bersama atau halal bihalal. Nggak ada ya. Kita apalagi kegiatan sosial ya. Memang masih dari 2019 itu ke 2020 agak lama sih emang proses kita masih kopdar kecil-kecil. Tapi di era Teguh itu
Anggota bertambah dari Ikatan Alumni. Anggota bertambah, ikatan juga bertambah sampai sekarang saya dengar sih udah 52 angkatan. 52 Ikatan Alumni. Ikatan, ya. Plus komunitas. Ya. Jadi dulu waktu itu masih ada Bang Apandi Ramos, Bang Teguh sendiri, Bang Semi. Waktu di KG yang saya tahu ya, ada agak lupa dikit, agak lama sih udah. Bang lama ya. Bang lama. Ketua DKI. Jadi Abel ya, jadi sudah memenuhi lah untuk forum lah ya. Nah ini kan proses, berarti kegiatannya, progresnya pada saat pengurusan Teguh sampai pengurusan Sohai progresnya nggak terlalu bagus Bang ya. Nggak terlalu bagus. Karena kopi. Jadi mendatar. Mau bikin acara bingung. Susah, bentrok terus dengan kopi itu gitu kan. Jadi biar nggak terlalu ini ya, cuma paling di kopdar kecil gitu aja gitu. Nggak ada kegiatan besar. Nggak ada kegiatan besar, tapi anggota bertambah terus. Karena kan kalau di. Tapi ADRT kebentuk udah. Sambil menunggu. Nah, ADRT itu kebentuk di eranya Sohai apa di eranya Teguh? Di era Teguh sudah mulai. Sudah mulai bikin ADRT. Sudah mulai di ADRT. Jadi dari awal udah buat ADRT. Gitu. Tapi jadinya di eranya Sohai. Jadi sebelum masih ada era Teguh. Masih di era Teguh. Karena kan kebetulan kita setelah bla 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 tahun kita deklarasi di STM Bariwan kan yang tetap Abang Teguh yang ketua umumnya. Berarti kita pesan karena udah ada jadi banyak dari situ udah mulai tolong legalitas itu udah mulai. Itu 2021 berarti. Sekitar 2021-an. Isu legalitas sudah digulirkan. Udah digulirkan. Karena ADRT udah jadi. ADRT udah jadi. Jadi kalau Bang Sohai sih sudah ngurusin ya. Nah, berarti 2021 itu baru mulai kencang nih. Karena apalagi mulai kopi itu udah mulai beritanya udah mereda gitu kan mulai gitu kan. Berarti fix-nya Sohai jadi dari sekjen dari Sohai ke dari Teguh ke Sohai itu ada perjalanannya kan? Ada perjalanannya. Gimana perjalanannya? Dulu nggak tahu masalah apa. Saya nggak tahu persis kalau masalahnya nggak dari Bang Teguh nggak mungkin nggak turun ke Sohai. Ada wakil. Oh, Bang Semi yang dari Grafika itu, Bang Semi dari Grafika dialah secara apa namanya? Berarti secara otomatis lah. Otomatis. Dari wakil jadi ketua. Dari ketua, Bang Semi lah ketua. Malah tambah vakum. Tambah vakum, nggak tahu permasalahannya tambah vakum. Blab ya udah ada lagi lah. Apa namanya? Perubahan pengurus ya, oke. Perubahan pengurus. Secara otomatis sekjen lah naik. Bang Sohai lah jadi ketua. Berarti di 2021. Yang meneruskan lah ya. Tapi hasilnya untuk sementara ADRT doang. Setelah Teguh ke Sohai. Kalau terus anggota bertambah, kegiatannya udah mulai tuh di era Sohai ada. Kalau kegiatan sih sebenarnya masih sama-sama aja, masih kopdar gitu aja. Mungkin masih sosialisasi ya. Sosialisasi ke anggota baru. Jadi anggota baru cuman di zamannya Sohai penambahannya semakin banyak kali ya. Banyak anggota. Semakin banyak, di situ dimulai pesat. Sampai dari 8, 9 sampai 20, 40. Iya. Sudah banyak. Dan utara, timur, selatan terus berkembang ya. Terus itu ya sudah setelah dideklarasi di Baruan itu dengan berjalannya waktu mungkin sekarang sudah hampir 4-5 tahun ya, jalan ke 5 tahun. Sekarang eranya Dori nih Bang ya, setelah kemarin pemilihan di 12 RM tahun bulan November 2022 udah sampai sekarang kan. Dan insya Allah kita punya legalitas berbadan hukum nggak lama lagi Bang. Ini mudah-mudahan ya. Karena
apa yang ente rasakan bang? Maksudnya dalam arti perkembangan 5 tahun ini yang ente rasakan apa? Dengan IKAP sekarang dari Teguh sampai progres dan prosesnya bang ya? Memang sih dari pertama, kedua semua ada perubahan sedikit walaupun sedikit. Tapi yang sekarang ini menurut saya sih jauh lebih terarah, artinya ada kegiatan yang kerja nyata bahasanya. Di loh, IKAP sekarang udah seperti ini, udah jalan seperti ini, udah cukup greget juga, cukup alhamdulillah cukup kedepannya kalau saya lihat ya, cukup bagus gitu. Udah bagus lah untuk IKAP sekarang ini. Dan orang udah familiar sama IKAP sekarang. Udah familiar. Nah, setiap sisi manapun IKAP ya sekarang gitu. Jadi udah suatu yang udah lumrah lah di masyarakat. Kalau soal IKAP, saya loyalitas IKAP saya 100% saya di IKAP. Kenapa bang? Karena bagian dari keluarga abang. Bukan lagi kerja. Saya ibaratnya gini. Saya dari awal nih ikutin itu IKAP apa sih, ternyata area seperti ini, tawuran dan yang lain sebagainya. Saya udah ikutin. Saya nggak, ibarat saya jalan di sawah yang ada lumpur, satu saya udah jeblok. Saya harus jeblokin lagi. Tanggung bahasanya gitu kan. Saya konsisten. Saya pengen tahu, saya pengen ngawal siapapun pengurusnya, siapapun pengurusnya yang benar-benar tidak ada kepentingan pribadi, saya akan dukung 100%. Kalau saya segitu, prinsip saya seperti itu. Siapapun pengurusnya dan tidak mementingkan pribadi atau golongan atau macam-macam gitu itu. Jadi semata-mata hanya untuk kemajuan IKAP. Terutama untuk DKI Jakarta. Insya Allah berprogres karena yang Bogor yang lain bernyium nih. Pengen kayak punya IKAP juga. Bahkan katanya ada nanti Bogor pengen. Iya, yang paling dekat Bogor lah. Bogor, orang gitu kan. Kan itu ada wacana juga sih sebenarnya nanti depannya. Cuma sebenarnya fokus di Jakarta. Ada pokok IKAP Indonesia apa IKAP apa namanya nasional gitu kan, itu udah ada wacana seperti itu, ya udahlah Jakarta dulu aja. Berarti ente sampai sekarang masih cinta IKAP? Masih cinta. Nggak rela kalau IKAP itu bubar? Saya nggak rela. Siapapun yang saya tahu orangnya kalau menghancurin IKAP, saya akan cari orangnya apa maksudnya gitu kan. Kalau cuma sekedar kesalahpahaman itu sampai dibesar-besarkan, karena mungkin maksudnya dibesarkan itu sampai dua tujuan untuk menghancurkan IKAP. Ini nggak rela? Nggak rela, saya nggak rela. Saya nggak kepengen jadi apa-apa di IKAP. Saya nggak kepengen jadi apa-apa, enggak. Lo nggak kira IKAP hancur, nanti nggak mau? Saya nggak hancur, nggak mau. Saya nggak mau di IKAP jadi apa-apa. Biarlah sejarah yang akan berbicara gitu kan. Saya nggak kepengen jadi apa-apa. Itu sih saya seperti itu. Tapi ini bagian dari sejarah lah itu. Ya nggak tahu deh apa bagian sejarah apa yang saya tahu seperti itu dari tahun 2019, 16. Saya nggak ngaku. Sekarang ini Bang Haji, kehidupan ente dan bergaul di IKAP ya maksudnya. Bahasanya mah silaturahmi di IKAP. Sama keluarga hubungannya, keluarga itu apa, hambatan ngedukung atau gimana? Alhamdulillah untuk saat ini semenjak saya bergaul sama teman-teman di IKAP, dukung dalam arti silaturahmi, karena silaturahminya ya ada sedikit kecurigaan untuk saya kalau pergi kadang ke Bogor, panjang lah ya. Ke Bogor kadang enggak. Oh ini orang jalan-jalan mulu ya. Enggak, alhamdulillah. Istri saya juga nggak mau tahu itu urusan, ya udah biarin nggak apa-apa. Yang penting silaturahmi baik, pulang benar, sehat, nggak kecelakaan gitu ya. Lain aja. Gitu. Karena emang organisasinya dibayar, bukan dibayar. Sosial. Sosial. No profit. Gitu saya.
Harapannya Ji buat pengurus sekarang Ji. Saya harapan untuk pengurus sekarang tolong apa namanya, bekerja dan untuk IKAP jangan mudah goyah. Biasa kalau misalnya ada tadi itu biasa. Tolong amanat dari saya, boleh dibilang orang ya sedikit berpengalaman, tolong diperhatiin. Saya nggak rela IKAP itu hancur. Saya nggak ikhlas IKAP itu sampai bubar. Itu aja sih. Majukan terus IKAP terus, bahkan mungkin saya KPS se-Indonesia, propor lah IKAP Indonesia kalau bisa. Karena mungkin banyak segi positif, banyak sekali di project yang saya lihat dari IKAP ini sendiri. Ya, makasih Mas Ijat. Ya, makasih. Oke. Luar biasa nih baterainya berkaca-kaca, karena yang gue rasakan Bang Haji Jihad ngomong, gue merasakan juga soalnya ini kan. Walaupun gue mungkin istilahnya baru nyemplung bener di IKAP itu baru berapa bulan ini, karena gue sebenarnya bagian dari media partner dan ternyata IKAP ke dalamnya lebih menarik. Dan satu yang gue lihat dari dia sayang banget sama IKAP, dia cinta banget sama IKAP, dia nggak mau IKAP hancur. Siapapun yang menghancurkan akan dicari sama dia. Dan mungkin semua anggota IKAP pengennya semuanya IKAP terus berjalan dan IKAP nggak berantakan, IKAP tetap harus satu ini. Ya. Karena insya Allah IKAP Jakarta pelopor menjadi IKAP Indonesia. Apa seperti itu? Ya, itulah sejarah yang Bang Haji Jihad tahu. Nanti yang lain juga akan gua sambangi silaturahmi satu persatu yang emang orang-orang perintis dan punya cerita tentang IKAP. Ya, sekian dari gua, dari Bocah dan Bang Haji Jihad. Yang lagi Mas Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKAP Jakarta, lu gue bersatu bersama jalin silaturahmi dalam ikatan alumni pelajar Indonesia, memahami, peduli dan memberi solusi demi generasi muda yang tumbuh, hilangkan senioritas